Halo sahabat tani Indonesia, selamat sore buat kita. Ketemu lagi di channel Bertani Sukses. Pada video kali ini sahabat tani, kita akan review beberapa fungisida yang paling bagus ataupun cocok untuk tanaman kentang. Nah, sebelumnya di sini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah tanaman kentang yang hampir 2 bulan setelah pindah tanam, ya sekitar seminggu lagi baru 2 bulan. Nah, sekarang sudah melewati setengah jalan. Nah, tugas kita di sini teman-teman, saya sendiri sebagai pembudidaya tanaman kentang ini hanya menjaga daunnya agar tetap sehat, dan selama proses pembentukan umbi nanti akan kita jaga agar tidak busuk daun. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan mereview beberapa jenis fungisida. Nah, salah satunya yang akan kita gunakan pada tanaman kentang ini adalah fungisida ini teman-teman. Nah, ini adalah fungisida Orondis Opti, salah satu teknologi baru ataupun produk baru dari Syngenta ini, dengan bahan aktif chlorothalonil 400 gram per liter, ditambah oxatiapiprolin ya sekitar 6 gram per liter, jadi 2 bahan aktif teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencegah busuk daun pada tanaman baik kentang maupun tomat ya, karena mayoritas dia paling mudah diserang oleh busuk daun adalah tanaman tomat dan kentang. Apalagi seperti tanaman ini teman-teman, karena saking lebatnya jadi kita perlu membuat ataupun memakai fungisida yang istilahnya produk baru ataupun bahan aktif baru ya, agar tidak resisten dan tidak kebal terhadap busuk daun. Baik, untuk fungisida ini teman-teman, ukuran seperti ini 500 ml, dia seharga sekitar 180.000. Nah, cukup lumayan mahal memang teman-teman, tapi untuk penggunaannya sendiri mungkin belum banyak yang tahu, karena ini adalah produk baru dan tidak bisa juga kita asal menyemprot dan ini kita semprot secara terus-menerus. Nah, bisa juga merusak tanaman tersebut. Oke teman-teman, untuk penggunaannya ini sendiri paling sekitar 3 kali per musim ataupun 3 kali penyemprotan dalam satu musim. Nah, maksimal dia 6 kali penyemprotan 1 tahun. Jadi istilahnya untuk tanaman kentang ini kita hanya cukup menyemprot ini sebanyak maksimal 3 kali penyemprotan. Nah, biasanya sekitar umur 32 hari, 37 hari. Nah, di penyemprotan berikutnya sekitar 42 hari kita bisa menggantinya dengan bahan aktif yang lain seperti mancozeb ataupun propinip ya, yang bersifat protektif. Nah, kemudian di minggu berikutnya di umur 49 hari baru bisa kita pakai ini untuk yang terakhir. Nah, setelah itu nanti akan kita ganti kembali dengan Revus Opti ya, misalnya, dan kemudian seperti Amistar Top ya, yang lebih tinggi. Namun sebenarnya kalau memang masih bagus tanamannya, tidak perlu juga yang fungisida yang mahal ataupun yang berbahan aktif ya, yang keras ya, artinya yang golongan triazol. Tapi kita lihat tanaman kita apakah sehat. Kalau memang sudah ada gejala, kita bisa menggantinya ataupun membuat fungisida yang bersifat protektif bersamaan dengan kuratif, artinya sekalian dia melindungi tapi sekalian juga mengatasi yang busuk dalam jumlah sedikit. Nah, kalau jumlah yang parah misalnya bisa kita gunakan yang berspektrum luas ya, seperti Nativo ataupun Skor dan Amistar Top, Tropin Top, dan Vigol. Nah, ini adalah salah satu fungisida yang berspektrum luas, artinya fungisida tersebut tidak perlu dicampur dengan fungisida yang lain. Nah, oke teman-teman, nah untuk penggunaannya ini tadi hanya cukup 3 kali. 2 kali secara berurutan. Nah, baru di minggu berikutnya 3 penyemprotan berikutnya kita ganti dengan fungisida kontak misalnya ataupun fungisida berbahan aktif yang lain. Nah, kemudian setelah itu baru kita gunakan kembali ini dengan dosis yang biasanya memang di sini untuk ukuran dosis untuk skala kecil ya, tidak dibuat, paling hanya 2 liter per hektar. Jadi kita tinggal membagi-bagikan berapa kira-kira per tangki penyemprotan. Nah, biasanya memang sekitar 30 ml dia per tangki. Nah, kalau seperti ini mungkin mulai dari 25 sampai 30 lah teman-teman per tangki. Nah, oke. Nah, untuk fungisida ini memang fungisida yang masih termasuk
tingkat resistensi rendah ya, tidak terlalu tinggi karena salah satu bahan aktifnya adalah klorotalonil. Nah, kita tahu klorotalonil ini adalah salah satu dari golongan M ya, jadi ya masih tingkat resistensinya rendah, masih satu golongan dengan bahan aktif seperti mancozeb, manep, propinep, jiram, dan jinep, sama dengan klorotalonil. Oke teman-teman, ini adalah grup 49 dari M05. Jadi untuk penyemprotannya ini teman-teman, saya sendiri memang belum menggunakan ini karena di bulan-bulan yang lewat ataupun 1 bulan ini masih hujan. Hanya saja semalam baru datang hujan setelah 1 bulan tidak datang hujan. Jadi kenapa saya review ini teman-teman? Nah, mungkin untuk penyemprotan berikutnya saya akan membuat ini penyemprotan agar tidak ada busuk daun. Nah, kalau sebelumnya teman-teman saya hanya menggunakan bahan aktif propinep dan mancozeb seperti propinep adalah antrakol. Nah, kalau mancozeb dia seperti Victoria ataupun Antila dan Anditain. Nah, paling untuk pencegahan secara sistemik saya menggunakan Orion 50 WP ya, dengan bahan aktif Simoxanil 50%. Nanti kita review di video berikutnya. Nah, setelah itu nanti teman-teman kita akan menggunakan ini di penyemprotan minggu ini. Hanya kali ini kita cukup review terlebih dahulu dan sekalian kita lihat kondisi tanaman kentang seperti yang kita lihat di belakang ini teman-teman. Nah, kalau besaran buahnya memang sudah lumayan besar, jadi oleh karena itu penyemprotan kali ini kita bisa menyemprot dengan fungisida dan kita campur dengan pupuk daun ataupun foliar ya, untuk mempercepat pembesaran umbi. Karena pemupukan di sini teman-teman hanya sekali pada saat penanaman dan sekali pemupukan berikutnya setelah 1 bulan. Setelah itu hanya penyemprotan baik fungisida maupun insektisida. Oke teman-teman, demikianlah review kita mengenai Orondis opti ini teman-teman. Nah, bagi yang tertarik bisa juga mencobanya. Nah, hanya saja yang perlu diingat di sini teman-teman, penggunaannya ini cukup 3 kali dalam 1 musim tanam. Seperti tanam tomat misalnya hanya cukup 3 kali penyemprotan, baik kentang cukup 3 kali penyemprotan dan maksimal dia 1 tahun. Jadi kalau misalnya tanaman kita hanya jumlah sedikit, mungkin 500 ataupun 1000 batang ya, bisa kita beli yang ukuran 100 ml misalnya ataupun 200 ml. Jadi tidak perlu sebesar ini teman-teman, karena penyemprotan sendiri memang sekitar 1 sampai 1,5 drum ya, tergantung cuaca. Kalau kemarau mungkin bisa kita minimal sekitar 1 drum. Nah, kalau musim hujan biar lebih ini ya, biar lebih terlindung atau biar lebih menyeluruh penyemprotannya, kita gunakan sekitar 1,5 drum. Oke teman-teman, demikianlah video kita mengenai review fungisida untuk tanaman kentang. Selamat sore dan salam sukses.